Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, apabila datang, nasrullahi, pertolongan dari Allah, wal fathu, dan kemenangan, wa ra'aitan nasa, dan engkau Muhammad akan melihat manusia yadkhuluna, masuk, fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berduyun-duyun. Fasabbih, oleh karena itu bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia, kana tawwaba, maha penerima taubat. Suratun Nasri madaniyatun. Surat An-Nasr ini termasuk surat madaniyah yang diturunkan setelah hijrah, walaupun nanti turunnya di Mekah. Jadi pembatasnya itu hijrah dan sebelum hijrah. Wa ayatuha salasun, semuanya ada 3 ayat. Wahia tatahaddasu an fathi Makkah. Surat ini menceritakan mengenai peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 13 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi tidak jadi masalah berperang di bulan Ramadan. Nu teu meunang mapaseah, begitu. Jidal tidak boleh, rofas, yashob, berbicara kotor, jorok, porno, mengganggu orang, bertengkar, ngomongkeun batur, tidak boleh. Tapi kalau musuh memulai penyerangan, menzalimi, maka umat Islam tidak dilarang untuk berperang, mengangkat senjata walaupun di bulan Ramadan. Nah, peristiwa Fathu Makkah pun begitu. Karena terjadi pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah, yaitu selama 10 tahun antara Muslim Madinah dengan musyrikin Mekah, dengan Quraisy, tidak boleh saling menyerang. Tapi karena ada pengkhianatan, mereka menyerang salah satu kabilah yang di bawah naungan kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penyerangan, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 13 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, dengan Fathu Mekah ini allazi azabihil muslimun,
kaum muslimin menjadi kuat, wantasarol Islam fil jaziratil Arab, Islam tersebar di seluruh jaziratul Arab. Wa taqallamat al-syirki wad dalal, kemusyrikan, kesesatan itu akan hilang, tercerabut dari muka bumi ini. Ada beberapa penjelasan dari para ulama ahli tafsir mengenai surat ini. Di antaranya mereka mengatakan, hazihi suratul karimatu, surat ini, surat An-Nasr, pihan na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung na'yun. Na'yun itu berita, kabar kematian. Sudah dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di dalam fikih na'yun itu ada dua. Ada na'yun yang tidak diperbolehkan, mengumumkan kematian dengan niat tafakhur, bersombong diri dengan banyaknya yang melayat. Eta merek sahawae rek begitu melayat, rek nyolatan, rek henteu. Nah itu tidak boleh. Asal orang tahu kabeh di bejaan itu tidak boleh. Itu disebutnya na'yul jahiliyah. Yang kedua ada na'yun yang diperbolehkan, yaitu dengan niat supaya terlaksananya rukun-rukun pemulasaraan jenazah. Karena memandikan tidak bisa oleh seorang, mengkafani, menyolati, menguburkan itu harus beberapa orang. Semakin banyak yang menyolatkan itu semakin baik. Maka boleh diumumkan, malah termasuk fardu kifayah untuk terlaksananya rukun-rukun pengurusan jenazah. Nah, surat ini merupakan na'yun Nabi, berita akan wafatnya Nabi. Karena perjuangan sudah beres, Quran sudah tamat. Ini kan surat terakhir yang turun di Mina ketika pelaksanaan Haji Wada. Kemudian pada keesokan harinya ketika wukuf di Arafah ada ayat terakhir surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, Quran sudah tamat, Jibril tidak turun lagi, Islam sudah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beres tugas mengemban risalahnya. Jadi kalau sudah beres ya tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Margi Nabi mah teu aya mantanna, Rasul mah teu aya pangsiunanana. Ieu mah urut Nabi itu aya. Jiga ustad teu aya urut ustad. Mantan ustad. Jadi tidak ada mantannya. Makanya beliau mengatakan bahwa ini sudah dekat kematianku. Mendengar demikian Fatimah menangis. Bukan tidak yakin dengan sabda Rasul, tapi siapa anaknya yang tidak sedih ketika mendengar ayahnya akan wafat pada tahun itu? Anna mayyitun fi hadhihi sanah, saya akan mati pada tahun ini. Karena sudah beres. Melihat anaknya menangis, Rasul mengatakan, jangan menangis engkau Fatimah. Setelah aku wafat, anti awali ahli baiti
luhu Nabi, engkaulah di antara keluargaku yang paling pertama berjumpa denganku. Jadi setelah aku wafat, maka di antara keluargaku yang paling dulu menyusul adalah engkau Fatimah. Mendengar demikian fatabassamat, Fatimah pun tersenyum. Bunga ngadenge tereh maut. Nu disebut akidah teh kitu. Urang pensiun ya kumaha teh. Kajian teuing teu ka masjid, da sieun kumaha begitu. Fatimah mau bunga atau kenapa? Karena kalau oleh Nabi dijanjikan bertemu dengannya di surga, di akhirat, da moal teu ka surga. Papanggih jeung Nabi mah urang mah hariwang teh lamun maot engke di akhirat panggih jeung saha. Jadi masalah teh. Jadi lamun hayang panggih jeung Nabi atuh kudu jiga Nabi. Seperti Rasulullah menjanjikan, kalau engkau ingin tahu Ibrahim, maka lihatlah wajahku. Jadi Rasul mah nyeples turunan Ibrahim, begitu dari segi gagahnya, perawakannya. Dan nanti di akhirat, siapa yang ingin bertemu dengan Ibrahim, atau bapak urang sarerea, nu baheula mah disebutna teh na Quran, na hadis, engke mah bakal panggih. Siapa yang ingin bertemu dengan Ibrahim, maka seorang-seorang aku akan tuntun untuk menemuinya. Tah ieu Ibrahim teh nu dikisahkeun dina Quran, baheula diduru meninggikan bangunan Ka'bah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, orang seperti apa? Orang kualitas apa yang sampai pantas dituntun diantar oleh Nabi menemui Ibrahim? Ya tentu orang yang akidahnya, tauhidnya seperti Ibrahim. Begitu. Kitu mah dibere sembako, nepikeun ka murtad mah tuh moal. Panggih jeung Ibrahim oke. Walihaza tusamma surat at-taudi. Nah, oleh karena itu para ulama memberi nama surat An-Nasr ini juga surat at-taudi. Surat at-taudi itu surat perpisahan. Dan ibadah hajinya pun dinamakan haji wadah, haji terakhir, haji perpisahan. Wahina najalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Ketika surat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, ma'arahu illa huduru ajali. Aku tidak melihat turunnya ayat ini kecuali telah dekatnya waktu ajalku. Tereh maut cenah Aisyah kaula teh kuturun ayat ini. Kenapa? Quran sudah tamat, Jibril sudah tidak turun lagi, Islam sudah tersebar di jazirah Arab, masjid pinuh wae, salat subuh wae geus jiga salat Jumat. Nah, itu artinya Nabi akan segera wafat. Nah, gitu mentak sing rada atoh lamun masjid carang keneh DKM panjang keneh umur. Mun kitu mah salat subuh geus padedet bawa-bawa ieu tereh. Takut rada atoh ningali jelema keneh lahan dakwah teh. Wa qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, najalat hadhihi suratu bimina. Surat ini turun di Mina tanggal 8 Zulhijjah, yaitu suka dinamakan Yaumut Tarwiyah. Pas
hari pertama pelaksanaan ibadah haji. Jadi dari Mekah itu ba'da subuh menuju Mina. Cuman kalau kemarin karena jamaahnya membludak sampai 3 juta orang sebelum ada corona ini, dan di tengah malam itu siapa yang mau tarwiyahan melaksanakan sunnah Nabi tanggal 8 dari Mekah ke Mina, itu di tengah puting kene begitu, dan difasilitasi oleh pemerintah Saudi, walaupun itu dilarang. Itu saya pernah mengikuti pelatihan untuk pembimbing haji. Nah gitu doktrin awal itu pokoknya tanggal 8 temenang ka Mina harus Arafah gitu. Kena sunat ieu. Cenah make ieu. Kena sunat ieu. Ari lamun ngahaja teu kadinya ari Nabi tanggal 8 nanaonan atuh di Mina teh. Beliau salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Dan turun ayat ini, surat An-Nasr. Begitu, surat An-Nasr. Makanya dari beberapa pihak itu lebih baik memisahkan diri yang disebut dengan tanazul. Kajeun teuing mayar sorangan, masak sorangan, menyiapkan perbekalan sendiri, malah harus menandatangani perjanjian. Kalau terjadi apa-apa, maka pihak pemerintah Saudi tidak bertanggung jawab. Ya kita tanda tangan. Jadi kajian wani jeung maotna nu kieu mah karena ingin menghidupkan sunnah Rasul. Dan pahalanya pun itu tidak tanggung-tanggung. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surgaku. Surga jaminanana oge. Makanya sok tanda tangan kalau terjadi sesuatu, maka ini tanggung jawab sendiri. Wani nepi ka maot nah. Begitu. Ari pek teh disedak-sedak teh masalahna teh urusan dapur. Karena tanggal 8 di Mina tidak ada dapur umum. Dapur umum mah ayana di Arafah. Bab dahar deui. Ayo kur urusan dahar mah teu kudu jauh-jauh ke Mekah atuh. Nah begitu. Ya, eta mah bab dadahareun mu ngaluarkeun deui biaya gitu. Nah itu padahal ada satu peristiwa besar. Ketika tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, asal kata tarwiyah itu memberi minum unta sekenyang-kenyangnya. Da unta mah sakali nginum teh meakeun batur sabaraha poeun. Jadi oleh Allah itu diberi keutamaan. Tidak langsung ke perut. Jadi ada kantung tangki penyimpan air. Makanya disebutnya Safinatus Sokhra. Jadi kapal padang pasir. Selama berhari-hari dia kuat tidak minum karena ada tangki air. Dan kalau orang Arab kehausan, itu tinggal sembelih unta saja. Itu ada air bersih di dalam tubuhnya. Nah, disebut nanti tarwiyah. Karena nanti tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 di Mina, pas lempar jumroh ke Mekah itu tidak ada air pada waktu itu. Makanya tanggal 8 Sina begitu, Sina minum heula. Jadi memberi minum unta. Ari ayeuna mah lain mereng minum unta, mereng minum anta. Mereng minum Toyota. Tarwiyah. Nah, turun surat ini pada Haji Wadah tanggal 8 Zulhijjah. Keesokan harinya nazalat turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini
aku sudah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Beres saja. Begitu. Sampai nanti Nabi mengatakan Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba. Apakah dia ingin memilih kesenangan duniawi atau keabadian akhirat? Fahtarol akhirata, maka hamba itu memilih akhirat. Fabaka Abu Bakrin, dan Abu Bakar pun menangis. Orang yang tidak mengerti kaget. Nah, cenah Abu Bakar ngadengen nu kitu wae ceuri. Nya wajar we ditah milih dunia jeung akhirat sarere. Kata Abu Bakar, "Yeuh eta teh nabi." Itu adalah janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebentar lagi akan wafat. Fa'asa ba'dahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam samanina yauman. Setelah ayat ini turun, surat An-Nasr dan Al-Maidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup samanina yauman, selama 80 hari. Nah, dihitung setelah wukuf di Arafah, Nabi itu hidup 80 hari lagi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ini diantaranya surat-surat yang turun ketika pelaksanaan haji wada. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang nasrullah wal fathu. Di dalam ilmu balaghah, kata nasrullah wal fathu, pertolongan Allah dan kemenangan, itu dinamakan zikrul khas ba'dal am. Menyebut sesuatu yang khusus. Al-fathu itu khusus, kemenangan. Wal fathu ba'dal am sesuatu yang umum. Nasrullah itu kan umum. Nasrullahi yasmulu jami'al futuhat. Yang disebut dengan Nasrullah, pertolongan Allah, itu mencakup segala macam kemenangan, mencakup segala macam penaklukan. Begitu. Padahal ku Nasrullah oke sudah cukup. Idza jaa nasrullahi, telah datang pertolongan Allah. Teu kudu make wal fathu. Karena al fathu yang mana lagi? Penaklukan kemenangan yang mana lagi yang bukan Nasrullah? Tapi kenapa di sini disebut idza jaa nasrullahi wal fathu? Karena fathu di sini adalah fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, takdiman li sya'ni hadzal fathi, sebagai pengagungan terjadinya peristiwa tersebut, karena setelah penaklukan kota Mekah, intasarul Islam fi jaziratil Arab, Islam tersebar di jazirah Arab, kaum muslimin semakin kuat, kemudian kemusyrikan dan kesesatan hilang di muka bumi ini. Makanya disebut al-fathunya. Kemudian adanya al-fathu ini merupakan pertaruhan kenabian. Jadi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipertaruhkan dengan penaklukan kota Mekah. Qala Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, inna ahya al-Arab kanat tantadiru fatha Mekah. Kabilah-kabilah Arab
sebelum penaklukan kota Mekah itu tantadir, menunggu-nunggu, wait and see istilahnya. Makanya ada sholat menunggu imam naik mimbar hari Jumat itu dinamakan sholat intidor, menunggu. Nah, orang-orang Arab itu menunggu-nunggu Fathah Mekah, penaklukan kota Mekah. Indoharo ala qaumihi fahiya nabiyyun. Mereka mengatakan jika Muhammad bisa menaklukkan kaumnya sebelum mati, maka benar dia seorang nabi. Itu di Syria. Kenapa begitu? Karena melihat bahwa Muhammad bisa menaklukkan Madinah. Dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang selama ratusan tahun bertikai berperang itu damai di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sahabat Ansor. Ari Madinah batur dengan bisa ditaklukkan, tapi kenapa keluarga sendiri, kampung halamannya sendiri, nenek moyangnya sendiri tidak bisa ditaklukkan? Mau nepi ka maut Mekah teu bisa eleh, bohong, ngaku-ngaku jadi nabi. Ini sudah seperti itu. Nah sekarang pun begitu. Jadi masyarakat melihat pemimpin itu begitu. Jadi melihat ulama itu begitu, melihat dai itu begitu. Hari kabatur bisa ngomong, sejen bisa nganasehatan, tapi begitu tempatna sorangan, keluargana sorangan, pamajikana anakna sorangan. Teh ti zaman baheula keneh, ti zaman jahiliyah keneh begitu. Kalau Muhammad sampai akhir hayatnya tidak bisa menaklukkan Mekah, maka bohong dia mengaku-ngaku jadi nabi. Nah, ketika Allah memberikan kemenangan penaklukan kota Mekah, ya tentu bukan ujug-ujug. 13 tahun di Mekah beliau menggembleng diri dan para sahabatnya. Begitu ke Madinah beliau pun membina umat, maka ketika waktunya tepat beliau menaklukkan Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia, disebut manusia padahal yang dimaksud adalah al-Arab, orang-orang Arab yang ada pada waktu itu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk agama Allah ini berduyun-duyun. Nya Muhammad teh nabi bukan bisa hanya menaklukkan orang lain, tapi juga keluarganya sendiri bisa ditaklukkan. Jadi kakara aya nama yakin. Dan ketika Nabi menaklukkan Mekah bukan balas dendam, beliau justru mengampuni secara massal orang-orang yang dulu pernah menyakitinya. Baheula teh di Mekah teh dihina, dicaci maki, diusir-usir, malah mau dibunuh. Nah, begitu takluk, Rasul mengatakan, siapa yang menutup rapat-rapat pintu rumahnya dia dijamin aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah dia dijamin aman. Dan siapa yang masuk ke Baitullah fahuwa aminun, dia dijamin aman. Pintu rumah tertutup rapat, tapi pintu hati tidak kuasa menerima hidayah. Eta anu berhasil mah lain kudu ngagedoran pantok dakwah mah, tapi bagaimana supaya pintu hati tidak kuasa menerima hidayah. Pintu mah rapat tapi hati teu bisa nolak. Maka masuklah mereka ke dalam Islam dengan berduyun-duyun. Nah, setelah jazirah Arab dikuasai, setelah Islam sempurna mulia,
Apa penghargaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabatnya? Pada ayat yang ketiga Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, meminta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Lain dibere bintang maha putra, Nabi teh bukan diberi tanda jasa, tapi disuruh bertasbih, disuruh tahmid, disuruh beristighfar. Makanya amalan terbaik setelah kita berjuang melakukan amal saleh itu bukan menepuk dada, asa panggede jasa, nah itu salah. Tapi justru berserah diri, beristighfar kepada Allah. Jangan sampai amal yang kita andalkan untuk bekal akhirat, di akhirat oleh Allah ditolak karena ada niat-niat yang tidak ikhlas. Ada kepentingan pribadi, ada ambisi tertentu, atau tertumpangi maksiat-maksiat tertentu. Tingkat Nabi saja, tingkat Rasul saja disuruh beristighfar. Jangan sampai ada para sahabat yang tidak ikhlas dalam berjuang. Tah Nabi teh khawatir. Makanya dalam pelaksanaan perintah ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kata Aisyah, selama 80 hari sisa hidupnya, dalam riwayat Bukhari, kana yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau memperbanyak doa dalam ruku dan sujudnya ketika salat, yaitu ayyakula, beliau berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Dibaca sama antara ruku dan sujud. Jadi sudah menjadi bacaan salat sekarang. Jadi kalau ruku subhana rabbiyal adzim, sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, begitu turun ayat ini, Nabi membaca sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami dengan memuji nama-Mu ya Allah. Allahumma gfirli, semoga Engkau mengampuni kesalahan-kesalahanku. Tuh Nabi wae hariwa ieu perjuangan sakieu lilana sakieu gedena teh ku Allah ditolak. Karena orang yang paling rugi begitu, hanas dianal-anal di dunia, kuring anu, di akhirat ditolak. Maneh macana. Kajeun usum barang bere kudu dipilem. Gitu. Usum itu ieu kudu viral. Kumaha ieu teh, begitu. Nah, maka pada 80 hari menjelang wafatnya, beliau memperbanyak doa ini sebagai takwil, tafsir dari perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, menjadi bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, Nabi wae khawatir, apalagi kita. Apakah kita tidak khawatir? Kita sudah mendidik diri, mendidik keluarga, anak, istri, membiayai mereka. Apalagi seorang guru mengajar murid-muridnya, seorang ahli ilmu membina umatnya, pemimpin menjaga rahayatnya. Apakah dia tidak khawatir nanti di akhirat amal-amalnya akan ditolak? Karena ada ketidakikhlasan, ada ambisi, ada kepentingan tertentu. Maka beristighfarlah. Jadi istighfar adalah amalan terbaik setelah kita melakukan amal saleh. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha menerima taubat.
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.